Gini, ribut itu artinya lu vulnerable. Bener gak? Kalau kita lagi ribut kan kita vulnerable kan. Nah cowok kadang-kadang kan akses emosinya kalau nggak seneng, sedih, marah. Iya. Iya kan, kalau cewek tuh spektrumnya tinggi tuh, ada yang frustasi, ada yang sedih, gloomy, anxiety segala macam, spektrumnya lebih banyak. Cowok tuh vulnerable-nya agak susah gitu. Jadi pakai jalur berdebat itu bisa membuka vulnerability-nya cowok gitu. Jadi mungkin si cewek ini jadi lebih respect sama cowok sama si yang ngajak debat karena oh lu mau vulnerable ya sama gue. Cewek itu pasti selalu ngetes cowoknya supaya vulnerable. Ini pain point cewek-cewek nih. Iya, iya. Aduh cowok gua nggak bisa mengutarakan perasaannya atau tiba-tiba diem atau tiba-tiba main Mobile Legend berjam-jam diemin gua atau tiba-tiba ngilang gitu. Padahal cewek tuh senang banget kalau si cowok bisa vulnerable sama dia. Menjawab gak pertanyaannya? Iya, kebayang. Kebayang ya. Jadi Tapi banyak pria kan nggak mau terlihat vulnerable juga. yes, memang harus dipilih-pilih juga. Nggak bisa sembarangan karena itu bisa dibilang titik terlemah kita. Kalau kita misalnya lagi vulnerable, terus tiba-tiba si ceweknya ini nggak bisa nge-handle vulnerability kita, either dia kayak ke-trigger, traumanya dia ke-trigger, terus atau ngejudge balik, nah itu bye-bye. Gitu. Cowok kalau misalnya lagi terbuka nih, misalnya, wah kita kan jarang-jarang banget tangis ya gitu ya. Tapi sekalinya terbuka, itu tuh momen-momen krusial Iya, iya. untuk bisa bonding secara emosional. Either bye-bye or kayak gua mau mati bareng lo kayak gitu loh. Ada satu momen waktu pandemi aku nggak dapat kerja, ngelamar-lamar kerja segala macam susah, tapi memang pilihanku sendiri tuh resign. Terus 3 bulan kosong gitu kan, wah tuh akhirnya aku nangis-nangis, wah aku ngerasa gagal nih jadi suami nggak bisa ini. Yang dilakuin Anes adalah take your time. Kita punya tabungan untuk 6 bulan ke depan. Tapi kalau gua maksain lo saat ini untuk ayo cari kerja, tapi sementara lo belum beres gitu, percuma. Gua mau lo cari kerja atau bikin bisnis or ngelakuin apapun di saat kondisi lo prima. Itu di momen itu gua mati pun untuk istri gua mau. Kayak gitu. Jadi menjawab gak ya pertanyaannya? Sangat menjawab karena Sangat menjawab ya. menurut aku lu udah dapet sosok yang lu rela untuk berdarah, untuk Iya. mati. Karena bahkan di fase terendah si Yasser tadi yang 3 bulan ada kerja, dia nggak ada alasan untuk jatuhin lu atau komplain, tapi dia punya Support. alasan emotional intelligence yang bagus untuk lu mending istirahat dulu, lu jangan stres terus. Ada waktu yang ntar lu bakal balik Iya. lagi sebagai pria lebih prima kali ya. Iya, karena kalau lagi stres terus nyari kerja, jatuhnya survival mode gitu. Adalah yang penting yang ada aja deh, yang penting gue dapat bulanan, tapi nggak happy. Ujung-ujungnya kayak short term solution doang, nggak strategik jadinya langkah yang diambil. Dan percayalah statement-statement kayak ini cewek mau diajak susah apa enggak segala macam, itu tuh kita nggak bakal mau lah ngajak cewek kita atau pasangan kita susah, nggak bakal mau. Tapi maksudnya adalah meaning behind that adalah bisa grow bareng nggak bareng kita, lu cukup suportif nggak, menerima gue lah saat gagal dan menerima gue juga saat sukses. Kadang cewek pun suka insecure sama cowok yang lebih sukses dari dia, akhirnya jadi kompetitif. Ada juga. Oh gitu ya, ada ya? Iya ada juga. Spill dong, aku penasaran nih. Emang ada nggak teman-teman yang pernah approach atau diskusi bareng Ranum yang dia mungkin ceweknya biasa-biasa aja. Kalau kita switch tadi berarti POV ceweknya nih yang ngelihat cowok terlalu dominan gitu. Emang itu bikin cewek malah insecure atau malah terkompetisi atau gimana? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari perspektif yang lebih sehat, bagus-bagus aja. Kalau misalnya kayak gini, oh anggapannya kan dalam tanda kutip tahu diri ya. Ini nggak cewek nggak cowok gitu, kayak oh dia masih dari segi mungkin karir, finansial, emotional maturity dia lebih mateng gitu kan. Tapi lu mau sama dia misalnya kayak lu naksir, let's say gitu lah, naksir gitu ya. Ya udah kejar gitu. Kalau kejar nggak dapet ya udah artinya memang beda frekuensi. Atau bisa jadi kayak admire aja, gue admire dia loh. Gue punya dulu cewek gitu kan, gue admire banget dia pekerja keras, pinter segala macam. Gue admire walaupun tidak bisa gue miliki, tapi at least jadi inspirasi gue untuk become a better man. Tapi pernah coba untuk approach? Gue tuh orang nggak tahu malu banget di dunia ini mungkin. Kalau cewek
Lo kan katanya mau macarin Ariel Tatum kan? Iya. Sikat bro. Panggil Dear Ariel Tatum. Bercanda. Orang malah serius nanti. Enggak, bercanda. Tolong mention Ariel Tatum, Enggak, coba kenalan. Bercanda. Wah, jadi beban nih, bakal tayang soalnya. Iya. Tapi maksudnya gini, nggak ini ya. Kadang-kadang kita nggak apa-apa tahu punya apa ya kayak gue mau kayak dia gitu. Gue naksir banget sama Tara Basro waktu itu. Oke. Tipe gue tuh ekstrim kiri kanan. Yeah. Either yang kayak Sisil Priscilia, tau gak Sisil Priscilia? Aduh tua banget gue. Sisi Priscilia. ADC itu geng-gengannya Dian Sastro apa segala macam, ada Sisil Priscilia. Kalau Tara Basro tahu. Nah, Sisil Priscilia tuh kayak Anes, gemoy-gemoy gitu. Yeah. Sama yang ekstrim, yang eksotis yang kayak Tara Basro gitu. Jadi gitu. Jadi ngomongin tipe gue jadi tapi ya seru. Akhirnya dapat yang combine ya. Iya. Akhirnya Anes gue suruh berjemur di pantai biar agak coklat. Tapi orang-orang yang admire tadi walaupun di approach kan kita juga sadar bahwa kayaknya nggak mungkin deh. Kayak nggak mungkin deh gue sama dia gitu. Itu apakah yang realistis atau gue percaya nih gue pasti bisa dapetin dia, itu apakah overconfident? Tipis antara halu dan pede tuh tipis memang bedanya gitu. Tapi apa salahnya mencoba? Gue sering kok ditolak sama cewek-cewek yang out of my league. Oke. But it's okay. Itu bikin gue grounding. Oh berarti belum sefrekuensi. Atau malah gue pernah kayak gini. Wah dia kelihatannya udah udah sukses banget. Tapi ngobrolnya cetek. Ada. Ngobrolnya cetek gitu. Iya. Punya duit banyak, dari keluarga yang bagus, tapi ngobrolnya cetek. Aduh, nggak kena. Berarti gitu. brandingnya kelebihan kali ya. Maybe, I don't know. Tapi ya ngobrol kan preferensi orang ya. Gue suka ngobrolin yang hard conversation karena itu ya bikin lo bonding. Kalau cuma sekedar kayak ada event ini kita ke situ ya nggak apa-apa kalau buat leisure. Tapi kalau gitu-gitu terus atau malah ngegosip segala macam, bye. Aku jadi Berefleksi. mau coba ya. Oh, mau coba. Mau coba. Tapi nggak harus tutup juga dong. Jadi beban ya. Nah terus ke pertanyaan berikutnya. Kalau teman-teman di luar sana yang ngerasa mereka kayak, oke Bill, aku mau ketemu sama Abang Yasir atau Coach Anas untuk diskusi gitu segala macam. Kira-kira step langkah awal untuk yang punya trauma masa lalu. Ada orang yang mungkin udah ditolak 10 kali. Ada orang yang mungkin udah menjalani hubungan yang toxic relationship-nya tuh berkali-kali. Pasti ada fase mereka trauma dan untuk mereka restart lagi dari nol, kira-kira apa yang bakal disaranin oleh Yasir atau Coach Anas? Ya Bang Yasir dari POV cowok juga boleh. Aku mau ngasih perspektif. Kamu tahu pupuk tuh berasal dari mana? Dari kotoran. Dari kotoran ya? Iya, dari kotoran ya. Kotoran tuh kalau di hidup kita ya yang udah lama-lama toksik kan kotoran juga kan gitu. Itu tuh sebenarnya pupuk. Makin banyak lo gagal, harusnya lo makin belajar dari situ. Oh, gini, makin lo ditolak, lo makin sadar diri, oh ini lo jadi tahu, oh ini bukan yang gue mau atau ini bukan yang gue butuh. Jadi jadiin kayak rejection is redirection lah kalau kata orang pinter gitu kan, rejection. Kalau misalnya jadi nggak usah buang-buang waktu, kalau gue ditolak, oh ya udah emang bukan buat gue, belok sini, ditolak belok lagi sini gitu. Jadi bedanya yang orang punya trauma sama yang mungkin udah bijak gitu, dia ngolah kegagalannya, ketidakberuntungannya menjadi sebuah pelajaran gitu-gitu. Si Anes udah 22 kali kopi darat di Tinder. Kalau gue nggak ngitungin tapi maybe mirip-mirip. Kalau nggak gitu ngitung misal lebih 50 itu. Yang ditolak juga banyak banget. Tahu Michael Jordan kan? Michael Jordan kan dipuji-puji dengan segala macam prestasinya. Tapi dia bilang kayak, lo tahu gak gue miss shot gue berapa ribu kali? Ya kayak gitu sebenarnya. Jadi sayang aja kalau misalnya lu baru 1 kali 2 kali even 10 kali tapi langsung jiper, langsung nggak mau keluar dari situ. Ya ada sih beberapa yang memang jatuhnya klinis, jadi anxiety or depresi ya seek professional help. Tapi aku di sini aku bukan mental health profesional. Tapi aku bisa ngasih perspektif bahwa kegagalan tuh kayak pupuk pertumbuhan lo gitu. Pupuk tuh bukan yang wangi-wangi yang bagus-bagus kan, pupuk tuh bau, ya kan? Dari kotoran sapi, dari sampah mana, ya kan? Sama, trauma-trauma itu kan kayak sampah masa lalu lah, experience yang kalau di
Kalau di komputer tuh apa cookies atau apa tuh yang sering tiba-tiba memori kita penuh terus harus di delete gitu kan. Iya, iya. Gue lupa namanya gitu. Tapi ya itu sebenarnya jadi pupuk buat pertumbuhan lo sih. Hmm.